Selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Berapa banyak yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita semua anak-anak Tuhan yang diberkati. Amin. Tanpa terasa kita sudah berada di pertengahan tahun 2021 ini. Kita boleh melihat dan kita boleh merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa untuk setiap kita. Amin. Penyertaan Tuhan sempurna untuk setiap kita. Dan selalu ada alasan untuk setiap kita bersyukur kepada Bapa kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita pagi hari ini untuk kita beribadah pada Tuhan. Untuk kita menerima perjamuan kudus hari ini. Kau Bapa yang baik Tuhan. Kami selalu menemukan alasan untuk kami selalu berterima kasih kepadamu Tuhan. Selalu ada alasan untuk kami bisa menyembahmu Tuhan. Allah kami yang hidup Tuhan. Hari ini kami ada semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu yang begitu besar untuk setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kejadian kami dahsyat dan ajaib Tuhan. Kami bersyukur buat rencana-Mu yang indah untuk setiap kami Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang luar biasa untuk setiap kami. Kami bersyukur buat kesehatan yang Kau berikan untuk setiap kami Tuhan. Engkau yang berjalan bersama kami. Engkau yang berjalan di depan kami Tuhan. Setiap waktu kami Tuhan. Setiap menit kami Tuhan. Setiap hari Tuhan. Setiap bulan kami boleh melihat kebaikan-Mu. Kami boleh melihat kebesaran-Mu Tuhan. Nyata atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat karya-Mu yang indah Tuhan. Di kayu salib Tuhan. Engkau meregang nyawa untuk setiap kami. Dan Kau berkata kepada setiap kami, aku mengasihimu. Aku mengasihimu anakku. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau sepakat pagi hari ini. Kami mau sembah Engkau. Kami mau tinggikan Engkau. Karena kami juga mengasihi-Mu Tuhan. Karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau. Bentuk ucapan syukur kami Tuhan kepadamu. Haleluya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami mau serahkan ibadah kami Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Oh,
Kami bangga menjadi anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Boleh lihat kanan kirinya, kasih tos dari jauh aja. Kasih tos dari jauh. Wow, Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Haleluya, karena Tuhan sudah berikan kita kemenangan. Kita mau sorak buat Tuhan lebih lagi, amin. Kita mau sorak lebih bagi Tuhan lebih lagi, amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Lebih dari pemenang,
percaya Tuhan, surga terbuka dan kemenangan sudah dicurahkan atas setiap kami Tuhan. Dan kami mau angkat pujian Tuhan, panji kemenangan bagi Raja di atas segala Raja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau sangat baik, amat baik Tuhan, teramat baik Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kekuatan dan kehadiran Tuhan yang akan menuntun kami setiap waktu Tuhan. Dan jalan-jalan kami akan Tuhan luruskan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang berjalan bersama kami. Tuhan yang berjalan di depan kami Tuhan. Berkat-Mu Kau curahkan untuk setiap kami Tuhan. Lewat pekerjaan kami Tuhan, usaha kami Tuhan. Engkau yang menjadikan kami kepala bukan ekor. Kau yang memberkati kami. Kau yang buka tikap-tikap langit dan pintu-pintu terbuka untuk setiap kami Tuhan. Kami yang masih sekolah, Engkau memberkati kami dengan hikmat marifat dari-Mu Tuhan. Kepintaran dari-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Bapa yang luar biasa seperti Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menabur untuk pekerjaan pelayanan Bapa di tempat ini. Berkati setiap kami Tuhan. Kami mau memberi, kami mau menabur dengan penuh sukacita, dengan hati yang bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengalaskan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita siapkan korban persembahan kita. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian
Kami menjadi ciptaan yang baru oleh karena penebusan Kristus Yesus dalam hidup kami, sehingga hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami mau buka hati kami dan siapkan diisi oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sampaikanlah apa yang Tuhan hendak katakan kepada kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar semuanya? Tuhan kita baik, dahsyat, luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan melanjutkan apa yang saya sampaikan minggu-minggu yang lalu tentang akulah kebangkitan dan hidup. Ada 7 ungkapan Tuhan Yesus ya. Kali ini adalah ungkapan yang kelima, akulah kebangkitan dan hidup. 7 ungkapan tersebut, yang pertama adalah aku adalah pintu, yang kedua aku adalah terang dunia, yang ketiga akulah roti hidup, yang keempat akulah gembala yang baik. Dan hari ini kita mau belajar akulah kebangkitan dan hidup. Dan minggu yang akan datang kita akan belajar akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan yang terakhir akulah pokok anggur yang benar. Nah, saudaraku yang kekasih, ungkapan akulah kebangkitan dan hidup ini merupakan ungkapan Tuhan Yesus yang kelima tentang dirinya sendiri yang berhubungan dengan kebangkitan Lazarus. Sebelumnya kita tahu Lazarus itu sakit, saudaraku yang kekasih. Ketika Lazarus sakit, Marta dan Maria kirim surat kepada Yesus. Yesus sengaja tidak mau datang pada waktu menerima surat atau kabar Lazarus sedang sakit. Sengaja Yesus tinggal 2 hari, sampailah Lazarus mati ya. Dia meninggal dan sudah dikuburkan pada hari keempat, Yesus baru datang. Kira-kira seperti itu saudara ya. Nah kita akan baca di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 mulai sampai ayat yang ke-26, supaya sebenarnya kita harus baca mulai ayat pertama ya. Tapi kalau kita membaca ayat pertama itu terlalu panjang. Lebih baik kita singkatkan saja. Kita mulai ayat 17 sampai ayat yang ke-26. Nah kita akan melihat ayat-ayat tersebut 2-3. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Ayat yang 19, di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Ayat 21, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ayat yang ke-23, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ayat yang ke-25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah saudaraku yang kekasih, dari ucapan Tuhan Yesus yang baru saja kita bacakan, ternyata kalau kita melihat dalam ayat yang ketiga, Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Jadi dia yang engkau kasihi sakit, Lazarus yang Tuhan Yesus kasihi sakit. Nah dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang dikasihi Tuhan bukan berarti orang itu kebal dari rasa sakit ya. Dia juga bisa sakit, orang yang mengasihi Tuhan dan orang yang dikasihi Tuhan. Pokoknya yang namanya manusia yang tinggal di muka bumi ini bisa sakit, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi kalau orang sakit walaupun dia dikasihi Tuhan,
Tuhan sudah tebus dosanya, dia tetap bisa sakit. Orang yang mengasihi Tuhan pun bisa sakit. Jadi saudaraku yang kekasih, kita tolak bahwa ada pendapat berkata kalau orang sakit itu adalah pertanda kutuk. Orang yang sakit itu pertanda ada dosa dalam hidupnya. Tidak demikian. Sebab ayat ini menjelaskan begitu mendetil. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Nah, cerita singkatnya setelah Yesus diberi kabar bahwa Lazarus yang engkau kasihi itu Tuhan sakit, ya, dan akhirnya meninggal, saudara. Setelah meninggal 4 hari sudah dikubur, Yesus baru datang. Kira-kira seperti itu, saudara, ya. Nah, setelah Yesus datang, saudara yang kasih, pertama Yesus ketemu dengan siapa? Dengan Marta. Marta bilang, Tuhan Yesus, seandainya engkau ada di sini, pastilah saudaraku Lazarus itu tidak akan mati. Dia percaya kalau Yesus datang lebih cepat, lebih awal, saudaranya Lazarus yang sakit itu pasti disembuhkan. Tapi sekarang Yesus datangnya terlambat. Ya, Lazarus sudah mati, bahkan sudah dikuburkan. Nah, terjadilah ya ungkapan, terjadilah di mana Yesus memperkenalkan dirinya di dalam ayat yang ke-25. Jawab Yesus menjawab kepada siapa? Kepada Marta. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, ini ungkapan Yesus, artinya Yesus memperkenalkan dirinya, akulah kebangkitan dan hidup. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kapan terjadi kehidupan itu? Setelah ada kebangkitan. Ayat yang ke-26, dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ya, percayakah engkau akan hal ini? Marta bilang, aku percaya. Ya, aku percaya akan kebangkitan itu pada akhir zaman. Saudaraku yang kekasih, ya. Tapi Yesus katakan, oh, kalau begitu aku mau buktikan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Nah, Yesus membuktikan bahwa dia ketika itu juga membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, akulah kebangkitan dan hidup, ya? Nah, pertanyaan inilah yang perlu kita jawab. Kenapa sih Tuhan Yesus tiba-tiba memperkenalkan dirinya bahwa akulah kebangkitan dan hidup? Saudara, kita akan mencari jawabannya dan kita temukan. Yang pertama, karena Tuhan Yesus ingin menyadarkan kita, setiap orang yang hidup, ya, satu hari kelak dia akan mati dan bangkit. Jadi saudara perhatikan kalimat ini, setiap kita akan mati dan bangkit. Tuhan Yesus ingin menyadarkan kita ketika dia mengucapkan akulah kebangkitan dan hidup. Dia ingin menyadarkan kita bahwa setiap kita yang hidup ini akan mati lalu bangkit lagi. Nah, kita lihat ayatnya saudara. Di dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat yang ke-15. Ayat ini berkata demikian, aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati. Perhatikan ya saudara. Akan ada kebangkitan semua orang mati. Baik orang-orang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Tanpa terkecuali semua orang yang mati akan dibangkitkan. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa setiap orang pasti mati atau akan mati, saudara? Besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, terpelajar maupun orang sederhana, yang namanya manusia, setiap manusia pasti mati. Nah, jawabannya ada dua. Pertama, karena semua manusia telah berdosa. Akibat dari dosa, upah dari dosa, manusia harus mengalami yang namanya kematian. Dan semua, yang kedua, semua orang yang mati itu akan dibangkitkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan.
Ya, jadi semua orang yang mati itu akan dibangkitkan. Sudah nomor 2, next Markus. Ya, jadi semua orang yang mati itu akan dibangkitkan. Nah, ada 2 kebangkitan Bapak Ibu Saudara. Pertama, kebangkitan yang pertama itu khusus untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kebangkitan ini terjadi dalam sekejap bersamaan dengan hari rapture, pengangkatan. Kapan terjadinya? Pada waktu Yesus datang kali yang kedua. Nah, kalau kita lihat Saudara di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-16 dan 17, sebab pada waktu tanda diberi, Saudaraku yang dalam Tuhan, yaitu waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Next berikutnya. Nah, ini ayatnya dulu saya bacakan Saudara, ya. Perhatikan ayat ini berkata, ketika sangkakala Allah berseru, sangkakala Allah berbunyi, malaikat Tuhan berseru, maka Tuhan sendiri, yang dimaksud Tuhan sendiri adalah Tuhan Yesus, akan turun dari sorga. Beberapa waktu yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, ayat ini bicara Tuhan Yesus akan turun kembali. Jadi kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kedatangan yang pertama itu peristiwa hari Natal. Nah, kedatangan kali yang kedua itu disertai dengan para malaikat. Para malaikat, penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah ditiupkan, saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus akan turun dari sorga. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Jadi orang yang mati di dalam Kristus akan terlebih dahulu dibangkitkan. Ayat 17, dan sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafirit yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi pada waktu terjadi kebangkitan pertama, orang-orang yang mati mendahului kita, mereka yang ada di kubur sekarang itu akan terlebih dahulu dibangkitkan pada waktu Yesus datang kali yang kedua. Mereka dibangkitkan, lalu ayat ini katakan, ya, dalam keadaan yang tidak binasa, setelah dibangkitkan oleh kebangkitan yang pertama, dan mereka tidak akan lagi mati selama-lamanya. Mereka akan hidup selama-lamanya. Dan kalau kita diberi umur panjang dan Tuhan Yesus datang dengan segera, masih banyak orang yang belum mengalami kematian, mereka akan diubah dalam sekejap. Jadi orang yang mati dibangkitkan, setelah itu kita yang hidup diubah dalam sekejap, lalu menyongsong Tuhan di angkasa. Menyambut kedatangan Tuhan Yesus di angkasa, kita yang mati dibangkitkan, kita yang masih hidup di rapture bersama dengan orang yang mati, lalu kita naik menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Inilah kebangkitan yang pertama khusus untuk orang-orang yang percaya. Kalau kita membaca dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 6, Wahyu pasal 26 ayat 6 berkata, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Nah, orang yang mengalami kebangkitan pertama, dia kan mati dulu, saudara. Setelah dia bangkit, dia tidak akan mengalami kematian kedua. Kematian kedua itu akan dialami orang yang mengalami kebangkitan kedua. Itu khusus untuk orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, orang yang menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat ini berkata, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka.
Tetapi mereka akan menjadi imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia. Berapa lama? Selama 1000 tahun lamanya. Jadi ketika terjadi kebangkitan pertama, saudara aku kasih, dan orang yang hidup yang percaya Tuhan Yesus, yang belum sempat mengalami kematian, akan diubah dalam sekejap bersama dengan orang yang dibangkitkan Yesus, menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Setelah itu kita akan mendiami bumi yang baru, langit yang baru, bumi yang baru selama 1000 tahun. Ya, manusia hidup, Alkitab katakan, manusia hidup 70-80 tahun. Kalau kuat 80. Selebihnya penderitaan, kesukaran, sakit, penyakit dan sebagainya. Ujung-ujungnya mati. Nah, orang yang sudah mengalami kebangkitan pertama akan hidup selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun mereka akan memerintah bersama dengan Kristus. Nah, setelah itu saudaraku yang kekasih, baru terjadi kebangkitan kedua. Ya, nah kita lihat sekarang kebangkitan kedua. Nah, kebangkitan kedua ini terjadi kepada orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang kekasih, ya. Jadi orang yang mati, orang yang dibangkitkan pada hari kebangkitan kedua adalah orang yang mati di luar Tuhan Yesus. Atau orang yang mati karena tidak percaya Tuhan Yesus, saudara. Jadi ada dua jenis orang mati, saudara. Orang mati, dia mati di dalam Tuhan. Kalau dia mati dalam Tuhan, artinya dia mati karena percaya Yesus. Dia akan dibangkitkan. Kapan dibangkitkan? Ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Setelah itu dia tidak akan mengalami kematian kedua. Dia akan mengalami kehidupan kekal selama-lamanya. Nah, orang yang mengalami kebangkitan kedua ini adalah orang yang mati di luar Tuhan Yesus, atau mati karena tidak percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah dibangkitkan, orang itu akan dihakimi. Jadi Tuhan itu tidak adil kalau tidak dihakimi dulu, harus diadili dulu. Baik orang yang percaya Tuhan Yesus pada waktu dibangkitkan akan diadili. Ya, pengadilannya berbeda. Kalau orang percaya, pengadilannya di tahta Kristus. Jadi Kristus itu menjadi hakim. Ya, hakim yang adil untuk mengadili semua orang percaya. Orang yang mati di dalam Yesus dibangkitkan, dihakimi, diadili oleh tahta pengadilan Kristus. Setelah diadili di tahta pengadilan Kristus, lalu Yesus Kristus akan melepaskan mereka daripada semua penghukuman, tuduhan, intimidasi dari kuasa kegelapan iblis, apapun bentuknya, bahwa orang itu akan mengalami kehidupan kekal selama-lamanya. Dan mereka akan menghadapi kehidupan 1000 tahun di langit yang baru, bumi yang baru. Nah, kebangkitan kedua ini terjadi pada waktu setelah 1000 tahun, baru sekarang terjadi kebangkitan kedua. Jadi kebangkitan kedua ini khusus untuk orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, orang yang mati di luar Tuhan Yesus, orang yang menolak Tuhan Yesus ketika diinjili, ketika orang bersaksi kepada Tuhan Yesus tetap tidak mau terima, tetap menolak Yesus. Nah, pada waktu itulah Yesus membangkitkan dia dari antara orang mati untuk apa? Diadili. Diadili di mana? Diadili di tahta putih besar. Jadi pengadilannya berbeda, saudara. Setelah diadili, baru mereka akan dimasukkan ke dalam kematian kedua. Disitulah akan mengalami kematian yang bersifatnya kekal selama-lamanya. Ya, nah kita baca ayatnya. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Jadi semua orang mati, saudara, itu akan dibangkitkan. Jadi nggak ada satu orang pun yang sudah mati selesai. Ya, ini menurut pandangan iman Kristen. Ini doktrin
kekristenan kita meyakini bahwa semua orang yang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati tuh dibangkitkan dulu ya, dihakimi menurut perbuatan mereka. Jadi orang yang mati di luar Tuhan Yesus, tidak percaya Tuhan Yesus, dia akan diadili di tahta putih besar menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Jadi mereka tidak diadili di hadapan tahta Kristus. Kalau mereka diadili di hadapan tahta Kristus, itu orang percaya, Tuhan Yesus akan menjadi hakim yang adil, akan membela semua orang percaya. Tapi yang non percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan dihakimi menurut perbuatan. Nah saudara, kalau dihakimi menurut perbuatan, syarat untuk masuk surga itu kan harus percaya Yesus. Semua perbuatan mereka yang mereka pernah berbuat di muka bumi ini, karena mereka menolak Yesus, tidak ada satupun perbuatan mereka yang bisa mencapai standarnya Allah, yang bisa mencapai standar kekudusan, standar kebaikan Allah. Ya, sekalipun mereka berbuat baik, setelah dilihat ukuran mereka, ternyata lebih banyak dosa daripada perbuatan baik yang kamu lakukan. Ya, tapi kalau orang percaya, kita masih bisa berdosa, tapi waktu ada di tahta pengadilan Kristus, standar Tuhan mengukur, mengadili kita bukan berdasarkan perbuatan, berdasarkan percayaan kita. Oleh karena kita percaya, kita diselamatkan. Baru perbuatan kita akan menyusul untuk menerima mahkota, menerima upah, reward Tuhan akan berikan kepada semua orang percaya selama hidupnya. Dia berbuat kebaikan, dia melakukan hal-hal yang baik, semua dicatat dengan teliti. Tetapi orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, semua perbuatannya dicatat, tapi karena menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada jaminan keselamatan. Ketika mereka diadili menurut perbuatan mereka, tidak ada satupun perbuatan mereka yang memenuhi syarat untuk bisa membawa mereka masuk surga. Nah inilah pelajaran mengapa Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, akulah kebangkitan dan hidup. Ada orang nanti yang akan dibangkitkan lalu mati, mengalami kematian yang kedua. Kematian kedua ini adalah kematian yang kekal, kebinasaan kekal, adanya di neraka, kekal selama-lamanya. Ayat yang ke-14, masih Wahyu pasal 20. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Nah kematian kedua ini, itu lautan api, itu artinya penyiksaan, penghukuman kekal. Nah orang percaya mengalami kebangkitan dan hidup. Yesus bilang, akulah, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia mati. Hidup yang aku berikan sifatnya selama-lamanya. Tapi orang yang menolak, percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan dibangkitkan. Lalu setelah diadili, mereka akan dimasukkan ke dalam penghukuman kekal selama. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, kenapa mesti ada kata hidup? Karena semua orang mati akan dibangkitkan. Ya, nah, orang yang dibangkitkan akan mengalami hidup kekal kalau orang itu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi sebaliknya, orang yang mati lalu dibangkitkan, pada waktu hidupnya dia tidak percaya Yesus, tetap akan dibangkitkan. Sebab kebangkitan itu terjadi kepada semua orang.
Tapi bedanya di mana? Setelah dibangkitkan, diadili, dimasukkan ke dalam penghukuman kekal selama-lamanya. Artinya kematian kekal selama-lamanya. Disitulah letak perbedaan. Itulah alasan mengapa Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, akulah kebangkitan dan hidup. Karena Tuhan Yesus ingin menyadarkan kita bahwa setiap kita pasti akan mati dan bangkit. Orang yang mati di dalam Tuhan, mati karena mengenal Tuhan Yesus, akan bangkit. Setelah bangkit, dia akan mengalami kehidupan kekal selama-lamanya, selama 1000 tahun di langit yang baru, bumi yang baru, bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang memerintah di sana. Nah, saudaraku yang kekasih, sementara orang yang mengalami kebangkitan kedua, setelah dibangkitkan lalu diadili untuk menerima hukuman kekal. Saudaraku yang kekasih, kapan terjadinya kebangkitan kedua? Setelah 1000 tahun kita hidup selama 1000 tahun bersama dengan Tuhan Yesus di langit yang baru, bumi yang baru, barulah terjadi kebangkitan kedua khusus untuk orang yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang yang kedua, jika kita menyadari bahwa setiap kita akan mati, jadi konteksnya Yesus membangkit, Yesus berkata akulah kebangkitan dan hidup, itu konteksnya Lazarus yang sakit mati, lalu Yesus bangkitkan. Ya, Yesus ingin menyadarkan kita bahwa setiap kita cepat atau lambat pasti akan mati. Setelah mati akan ada kebangkitan. Yang kedua kita belajar, jika kita menyadari setiap kita akan mati, pertanyaannya yang pertama, apakah kita siap saat kematian menjemput kita? Nah, ini pertanyaan yang saudara perlu jawab. Jadi lewat pernyataan Tuhan Yesus tentang akulah kebangkitan dan hidup, kita diingatkan bahwa setiap kita harus sadar bahwa akan ada kematian yang menjemput kita. Nah, seandainya kematian itu datang menjemput kita, kita ini sudah siap atau belum? Oleh sebab itu saudara harus meruangkan waktu, memberikan waktu, mengambil waktu untuk periksa kualitas hidup kita. Coba kita periksa. Seperti pemazmur Daud, dia berkata, ujilah aku. Coba tampilkan ayatnya ya. Tadi saya tidak sempat masukin ayatnya, saya khawatir kepanjangan, tapi saya pikir masih bisa satu ayat. Dalam Mazmur 26 ayat 2. Mazmur 26 ayat 2, coba Markus tampilkan ayatnya. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Kata coba ini sebenarnya kurang tepat ya. Dan selidikilah batinku dan hatiku. Kalau saya cross check dengan terjemahan lain, ujilah aku, ya Tuhan, selidikilah aku, periksalah aku, murnikanlah batinku dan hatiku. Ada kata periksa. Nah, pernah nggak saudara, seperti Raja Daud, dia periksa hidupnya. Dia periksa kualitas hidupnya sampai pada waktu dia menulis ayat ini, Tuhan periksa hidup saya sih. Saudara pernah nggak coba, Tuhan periksa hidup saya ini berkualitas nggak ini di mata Tuhan? Jangan-jangan hidup saya itu nggak ada kualitasnya, gitu ya. Ya artinya nggak ada dampaknya. Hidup nggak pernah jadi berkat. Hidup ini cuman hanya ya ngerecohin aja. Hidup ini cuman jadi sumber masalah. Nggak ada kualitas hidup. Nah, coba periksa kualitas hidup kita. Pertama, coba periksa iman saudara. Kembali kepada PowerPoint sekarang. Nah, periksa iman saudara.
Sampai sejauh mana, sekuat apa iman saudara? Bila masalah persoalan tantangan datang dalam hidup saudara, apakah iman saudara tetap teguh? Bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Bahwa saudara yakin saudara tidak akan mengingkar dia? Bahwa saudara tidak akan menolak dia? Walaupun saudara diiming-imingi dengan harta kekayaan dan sebagainya. Iman saudara tidak akan pernah goyah. Saudara akan mengatakan Tuhan Yesus adalah tetap Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Dalam keadaan apapun juga. Imanku tidak tergoyahkan. Periksa, apakah kualitasnya seperti itu saudara? Yang kedua, coba periksa ibadah kita. Ibadah kita ini bolong-bolong atau bagaimana? Tuhan memberikan kita seminggu sekali untuk ibadah. Tapi itu ibadah saja saudara berat sekali untuk melangkahkan kaki. Bagaimana dengan pelayanan kita? Setiap orang Kristen itu dipanggil untuk melayani. Sekalipun bukan dipanggil untuk melayani di mimbar. Tapi setiap kita itu dipanggil untuk melayani sesama kita. Nah, apakah kualitas pelayanan kita atau hidup kita nggak pernah ada sedikit pun kita melayani orang lain? Kita cuma pengen melayani, ingin dilayani, atau kita hanya melayani diri sendiri? Ya, bagaimana pelayanan kita? Coba periksa kualitasnya, periksa kualitas perbuatan kita. Itu kualitasnya seperti apa? Tuhan ingin kita setelah diselamatkan, kita berbuat baik. Sejauh mana kualitas perbuatan baik kita? Atau perbuatan kita selalu ada motivasinya? Bagaimana motivasi hati kita? Ibadah kita motivasinya apa? Kita melakukan pelayanan motivasinya apa? Berbuat baik motivasinya apa? Selalu ada motif yang tertentu. Apa memang motivasi kita murni, tulus, suci, kudus di hadapan Tuhan? Itu kualitas yang harus kita periksa. Apakah kita siap? Sebab setiap kita akan diperiksa setelah kematian itu datang menjemput kita. Sebab Alkitab katakan setelah mati sesuatu itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Coba Markus tampilkan ayat ini. Ya, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Kata dihakimi itu diperiksa. Selama hidupmu, iman kita, kualitas ibadah kita, pelayanan kita, perbuatan kita, motivasi kita diperiksa, dihakimi. Untuk apa? Untuk menentukan reward, untuk menentukan pahala, untuk menentukan mahkota yang akan kita terima. Kalau kualitas iman kita itu lemah, sedikit kecil sekali. Ibadah kita semua, nggak ada kualitasnya. Nah, kira-kira bagaimana sanggup enggak kita berhadapan dengan Sang Hakim yang agung itu, Tuhan Yesus? Atau ketika kita menghadap, kita akan tertunduk malu. Karena nggak ada kualitasnya. Cobalah saudara ambil waktu untuk merenung, apakah kita siap saat kematian menjemput kita? Coba periksalah iman, ibadah, pelayanan kita, motivasi kita, perbuatan kita yang kita lakukan. Yang kedua, jika kita menyadari setiap kita akan mati, pertanyaannya, apakah kita bahagia setelah kita mati? Coba kita lihat Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah berbahagialah orang-orang mati yang matinya dalam Tuhan sejak sekarang ini. Ada kata berbahagialah orang yang mati, yang matinya dalam Tuhan. Nah saudara ya, sejak sekarang ini sungguh kata Roh, supaya mereka beroleh istirahat dari jerih lelah mereka dan segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi semua perbuatan baik kita sebagai orang percaya tidak
ada yang sia-sia. Sorga berkata, berbahagialah orang yang matinya dalam Tuhan. Ada 4 tipe orang hidup, saudara, dan orang mati, saudara. Yang pertama, hidup di luar Tuhan. Maksudnya hidup di luar Tuhan itu hidup tidak pernah percaya Tuhan Yesus. Mati di luar Tuhan, mati juga nggak percaya Tuhan. Nah, ada nggak orang seperti itu? Banyak. Saudara, terbeban nggak orang hidup selama hidupnya tuh hidup di luar Tuhan? Matinya juga di luar Tuhan. Nah, saudara, orang seperti inilah Alkitab katakan orang yang akan dibangkitkan pada kebangkitan kedua. Setelah dibangkitkan, dihakimi dulu, diadili dulu. Di tahta putih besar untuk menerima apa? Penghukuman kekal selama-lamanya. Ini tipe yang pertama, saudara. Tipe yang kedua, orang yang hidup di luar Tuhan, matinya dalam Tuhan. Wah, kalau yang pertama ini betul-betul merupakan sesuatu yang sangat mengerikan. Aduh, hidupnya sudah tidak pernah kenal Yesus. Matinya juga bukan mati di dalam Tuhan Yesus. Selesai. Ya, Alkitab katakan tidak ada keselamatan buat orang yang memiliki tipe yang pertama. Tapi yang kedua, selama hidupnya dia hidup di luar Tuhan, saudara. Pas mau mati, saudara, masuk rumah sakit, ada orang besuk, tantang dia untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia buka mulutnya, dia bertobat, dia menangis dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu mati. Nah, orang ini selamat, saudara. Seperti salah satu orang yang mati bersama Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata kepada orang yang di sebelah kanan, ya kalau nggak salah. Hari ini juga engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Yang mati bersama Tuhan Yesus ini kan penjahat, saudara. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Yesus di tengah-tengah. Yang sebelah kiri pada waktu disalib dia mengejek. Tapi yang sebelah kanan dia malah tidak mengejek. Dia bilang kalau kita ini disalib memang karena kita jahat, kita ini berdosa. Tapi kalau Yesus disalib, dia nggak berdosa. Lalu dia ngomong, Tuhan ingat saya ya. Kalau engkau ada di Firdaus, Tuhan bilang hari ini juga nggak usah lama-lama. Sebab orang yang di atas kayu salib tuh paling lama 6 jam. Darahnya habis, mati dia. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama denganku dalam Firdaus. Jadi orang yang kedua, tipe orang yang kedua, selama hidupnya dia tidak terima Yesus. Mungkin dia nggak mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan Tuhan Yesus, atau tidak ada orang menceritakan. Pada waktu saat-saat kritis, ada orang besuk, mendoakan dia, suruh dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia terima Tuhan Yesus. Dia mati dalam Tuhan, dia selamat. Dan orang yang ketiga, orang yang hidup dalam Tuhan, tadinya ikut Tuhan Yesus. Tiba-tiba dia murtad, saudara. Mungkin karena kekayaan, mungkin karena wanita, mungkin karena jabatan. Kan ada orang yang tinggalkan Tuhan gara-gara itu, saudara. Gara-gara jabatan, gara-gara takut. Takut masuk penjara, ya kalau kamu nggak mau di penjara, kamu murtad aja. Ya. Lalu dia mati di luar Tuhan. Begitu dia murtad, dia mati. Nah, saudara, dia nggak selamat orang seperti ini. Karena dia sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Dia meninggalkan keyakinan imannya kepada Tuhan Yesus. Dan orang yang keempat, ini adalah orang yang saudara dan saya, seperti saudara dan saya. Kita yang hidup dalam Tuhan. Kita yang percaya Tuhan. Dan kita mati pun mati di dalam Tuhan. Amin, saudara. Nah, kalau orang seperti ini sudah pasti mendapatkan jaminan hidup kekal selama-lamanya. Kenapa dikatakan berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan? Kenapa kok dikatakan berbahagia ya? Orang yang mati loh, saudara.
Dengan catatan dia matinya dalam Tuhan, dikatakan berbahagia. Yang pertama karena orang yang mati di dalam Tuhan itu tidak ada lagi penghukuman. Enggak ada lagi penghukuman api neraka selama-lamanya, sudah tidak ada. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 1. Yang kedua, jaminan keselamatan memperoleh hidup yang kekal. Itu sebabnya dikatakan berbahagia. Yang ketiga, dia akan beroleh istirahat dari jerih lelah mereka selama mereka di dunia. Ternyata hidup ini adalah sebuah perjuangan yang melelahkan. Saya coba mencatatnya saudara ya. Yang pertama, lelah hati, lelah pikiran, lelah fisik. Setiap hari kan kita mengalami saudara ya. Lelah dalam berusaha bekerja siang dan malam. Saudaraku, lelah oleh karena persoalan sakit penyakit, kita melawan sakit penyakit. Ada orang lelah, aduh minum obatnya setiap hari banyak banget, capek banget gitu. Setiap kali minum obat kayaknya penuh pergumulan, kalau perlu umpetin obatnya. Dia lelah minum obat saudara. Ini kehidupan di dunia ini. Dia lelah melayani, ada orang aduh capek gua melayani. Saya setengah mati melayani orang tuh gak bertobat. Orang yang saya layani malah menyerang kita, menusuk kita, membalasnya bukan dengan kebaikan, ya, sampai lelah. Lelah berdoa seakan-akan doa kita kok cuma sampai di plafon, nggak sampai ya kehadirat Tuhan. Sepertinya doa kita belum didengar. Seringkali kita mendengar ada orang mengeluh lelah hidup ini, ya. Tapi Alkitab katakan apa? Jangan jemu-jemu, jangan jemu-jemu berdoa, jangan jemu-jemu melayani. Jangan jemu-jemu berbuat baik, artinya kita nggak boleh lelah. Kita harus terus selama kita masih hidup di muka bumi ini. Kenapa saudara? Sebab apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Akan tiba waktunya, kita akan melihat semua kelelahan kita yang kita kerjakan di muka bumi ini akan mendatangkan hasil dalam hidup kita. Kapan? Mungkin setelah kita menutup mata, mungkin bisa saja setelah jantung kita tidak berdetak, mungkin setelah Tuhan menjemput kita, barulah kita melihat bahwa setiap perkataan Tuhan, setiap firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Firman Tuhan berkata, segala jerih payahmu di dalam pekerjaan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Jadi semua jerih payah kita dalam pekerjaan Tuhan. Kamu bilang kamu lelah, itu nggak ada kata sia-sia. Tuhan mencatat dengan detil. Tuhan memperhitungkan semua yang sudah kita tabur, yang sudah kita korbankan. Jadi di dalam Tuhan tidak pernah ada kata yang sia-sia. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, jika kita menyadari hidup ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hidup ini satu saat kita akan mati. Apakah kita siap saat kematian menjemput kita? Yang kedua, apakah kita bahagia saat kita mengalami kematian? Kalau kita mati dalam Tuhan, dikatakan berbahagia. Kecuali orang mati di luar Tuhan. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih, apakah kita sudah jadi berkat saat kita sudah mati? Apakah hidup kita sudah berdampak? Apakah hidup kita berguna buat orang lain? Selama kita hidup, setelah kita mati kan kita nggak bisa bikin apa-apa lagi. Nah pertanyaannya, apakah kita sudah jadi berkat saat kematian menjemput kita? Dan aku ingin kasih, temukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Coba cari, temukan apa sih kehendak Tuhan. Tuhan ingin kita jadi berkat. Semua berkat yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Apa itu gelar? Apakah itu jabatan? Apa itu karir? Apa itu popularitas? Apa itu kekayaan? Apa itu kepintaran kita? Apa itu berkat kita? Semuanya tidak akan menjadi berarti jika hidup kita tidak menjadi berkat. Jika hidup kita tidak berguna bagi orang lain.
Tapi kalau hidup kita sudah jadi berkat, saat kematian menjemput kita, itu pertanda bahwa kita memang benar-benar sudah siap. Saya menemukan ada banyak orang tidak siap, saudara. Mari, kapan kematian menjemput kita nggak ada yang tahu, saudara. Oleh sebab itu persiapkanlah dirimu. Tuhan memberkati engkau untuk menjadi berkat. Amin, saudara. Tuhan berikan engkau kekuatan untuk jadi berkat supaya kamu bisa menguatkan orang lain. Tuhan memberikan engkau kekayaan supaya kamu jadi berkat. Tuhan memberikan engkau kepintaran supaya kamu bisa jadi berkat. Jadi hidup ini harus punya tujuan. Alkitab katakan, Paulus berkata, Filipi pasal 1, Markus tampil Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup, nah, saudara kan masih hidup kan? Tetapi jika aku harus hidup, kata Paulus, di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kata bekerja memberi buah itu artinya, kalau aku harus hidup di dunia ini, Tuhan kalau masih izinkan aku harus hidup, berarti hidupku ini harus jadi berkat. Buah itu kan untuk dinikmati, saudara. Buah itu bukan untuk dilihat, tapi untuk dinikmati. Ya. Pohon yang menghasilkan buah, buah itu dinikmati orang lain. Pohon yang menghasilkan buah nggak bisa nikmati sendiri, tapi orang lain yang menikmati. Hidup kita berbuah, harus orang lain yang menikmati. Orang merasa terberkati loh kalau saya ketemu orang itu. Kalau saya ngomong sama dia, saya terberkati. Kalau saya bergaul dengan dia, saya berteman dengan dia, saya merasa terberkati. Itu artinya, saudara, hidup ini jadi berkat. Saudaraku yang kekasih, ya. Jadi mana yang harus kupilih? Aku nggak tahu. Dia bingung. Kalau suruh pilih, pengen kembali, pengennya cepat-cepat pulang. Dia bilang itu jauh lebih enak. Tetapi kalau aku masih Tuhan izinkan, aku masih hidup di dunia ini, berarti Tuhan mau saya itu bukan hidupnya penuh dengan pengangguran. Hidup ini nggak ada dampaknya, hidup ini tidak ada artinya, hidup ini mesti berarti berguna, hidup ini harus jadi berkat. Paulus bilang begitu. Nah sekarang kita lihat, akhirnya dia jawab juga, saudara. Paulus bertanya, dia jawab sendiri, ayat 25. Nah ini jawabannya, saudara. Aku didesak dari 25, sayang. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Tuh. Jadi Paulus kalau suruh pilih, kalau secara daging, pengen cepat-cepat pulang, ngapain, capek hidup ini kayak begini. Tapi karena kamu, aku tuh pengen hidupnya jadi berkat buat kamu karena kamu, kata Paulus, ya. Aku pengen bersama-sama kamu sekalian supaya kamu makin maju. Nah, maksud Paulus tuh hidupnya itu membuat orang semakin maju, saudara. Dan semakin bersuka cita dalam iman. Jadi kalau saudara hidup ketemu orang itu kayaknya semakin, saya ketemu dia bergaul, saya semakin maju tuh, iman saya semakin maju. Sukacita saya semakin bertambah-tambah. Itu hidup, saudara. Jangan hidup ketemu orang jadi lemah imannya. Orang sukacitanya jadi hilang. Bukan begitu, hidup itu harus jadi berkat. Karena kamu, aku milih untuk tinggal di dunia ini, kata Paulus. Supaya kamu lebih maju. Itu artinya, saudara. Supaya kamu hidupnya lebih berguna, lebih berdampak. Aku pilih untuk tinggal deh sama-sama kalian. Aku didesak, satu sisi pengen kembali ke rumah Bapa di sorga, itu memang baik. Selesai tugasku, itu artinya. Tapi aku pikir-pikir, Paulus bilang, kenapa Tuhan izinkan aku hidup ya? Berarti masih ada tugas yang harus kerjakan. Tugasnya apa? Yaitu bikin orang maju. Bikin orang sukacita. Nah itu tugas hidup saudara dan saya. Itu artinya hidup jadi berkat. Amin Bapak Ibu Saudara.
Kita siapkan hati kita ya, terima perjamuan kudus. Saya tidak usah lama-lama. Kita nyanyikan satu nyanyian Bapak Ibu Saudara. Ada tempat yang mulia. yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang
Sambil kita mengangkat roti kita, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Alkitab berkata, barang siapa makan dan minum dengan mengakui tubuh Tuhan, roti ini adalah tubuh Tuhan, mendatangkan berkat. Barang siapa minum anggur ini, kita mengakui itu adalah darah Tuhan, mendatangkan kehidupan kekal selama-lamanya. Oleh anugerah Tuhan Yesus, roti ini yang sudah dipecah-pecahkan untuk menyembuhkan segala sakit penyakit dan kelemahan di dalam tubuh saya. Saya percaya, saya terima dengan iman, oleh bilur-bilur Tuhan saya disembuhkan, saya dipulihkan, saya dikuatkan. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengalami cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari katakan bersama, oleh anugerahnya anggur ini adalah darah Yesus yang sudah dicurahkan untuk menghapus semua dosa, kesalahan, pelanggaran saya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya terima dengan iman. Saya percaya dosa saya sudah diampuni dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami memperingati dan merayakan, mengambil bagian warisan orang benar. Kami menerima pengampunan, penebusan yang datangnya daripadamu. Kami menerima anugerah, kekuatan, kemenangan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itu sebabnya kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pengampunan-Mu, terima kasih untuk penebusan dosa dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan.
Karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Karena kasih dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita hari ini, esok, dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.